Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Ramadan dengan NIM 2012100045. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah usul fiqh. Langsung saja kita masuk pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian lafaz am, khas, dan taksis. Lafaz am jika dilihat dari segi bahasa berarti mencakup keseluruhan atau umum. Sedangkan menurut istilah, pengertian am yaitu suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna pada jumlah yang banyak, sehingga mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas. Seperti pada lafaz al-insanu. Lafaz tersebut berarti manusia, yang pada lafaz am diartikan maksud manusia secara keseluruhan dengan berbagai bentuk jenis manusia, baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Lafaz am merupakan suatu lafaz yang meliputi semua pengertian yang dapat mencakup seluruh bagian satuan-satuan yang tanpa batas. Jika terdapat suatu lafaz yang menunjukkan kuantitas satuan yang terbatas, maka bukanlah disebut sebagai am, seperti pada lafaz rojul yang bermakna seorang laki-laki, tidak menunjukkan pada sesuatu yang umum. Kemudian menurut istilah lafaz am yaitu al-lafzu al-mustafriku jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wad'in wahidin daf'a, yang artinya lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termaksud dalam pengertian lafaz itu dengan hanya disebut sekaligus. Nah, dalam pengertian lafaz itu, dari sini dapat disimpulkan bahwa lafaz am ialah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu dengan sekali ucapan saja. Seperti arijal yang berarti meliputi semua laki-laki. Kemudian khas. Ya, khas ini ialah kebalikan dari am. Menurut Bahwa Zuhaili, yang dimaksud dengan lafaz khas ialah yang artinya lafaz al-khas ialah suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengertian tertentu. Dari pengertian yang telah ada, dapat dipahami lafaz khas merupakan bentuk lafaz nas yang hanya menunjukkan pada satuan objek tertentu saja. Seperti lafaz al-musyrikin yang artinya orang-orang musyrik. Ialah lafaz khas karena mengandung pengertian khusus sebab mengacu pada satu jenis. Kemudian taksis atau mukhassis secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan, dan secara terminologi adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz am pada sebagian satunya, dengan gambaran bahwa fungsi taksis adalah menentukan makna lafaz am ditetapkan menjadi lafaz hukum. Perlu digarisbawahi, untuk lafaz yang ditaksis atau dikhususkan dalam hakikatnya bukan lafaznya, namun makna yang timbul dari lafaz am tersebut, yang secara majaz adalah antara lafaz yang ditaksis adalah lafaz am masih berhubungan dalam penetapan hukum. Selanjutnya yaitu macam-macam lafaz am. Macam-macam lafaz am dalam Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama lafaz umum yang mengandung 2 hakikat makna. Artinya dalam lafaz ini mengandung 2 hakikat yang mempunyai arti yang berbeda. Seperti pada lafaz al-qara, bahwa pada al-qara mengandung arti haid dan suci atau tahara. Sementara antara haid dan suci merupakan hal yang saling berlawanan, meski keduanya silih berganti dan terus menerus. Yang kedua, lafaz umum yang mengandung 1 hakikat dan 1 arti secara majaz. Nah, bahwa makna yang dimaksud dengan dalam lafaz ini adalah makna yang dapat diartikan sesuai hakikatnya atau lafaz ataupun diartikan dalam bentuk majaznya. Contohnya seperti al-lamas. Pada lafaz tersebut, arti yang sebenarnya adalah menyentuh dengan menggunakan tangan. Dan secara majaz adalah ijma atau bersetubuh, al-wata'. Dan yang ketiga, lafaz umum mengandung arti majaz, bahwa makna yang dimaksud pada lafaz ini bukan hakikat arti dari bahasa itu sendiri, melainkan makna majaz yang dikandung oleh lafaz itu. Contoh pada lafaz asyura'ah,
Arti dari hakikat lafaz adalah membeli. Namun yang dikehendaki adalah makna majaznya, yaitu menawarkan as-sau. Kemudian mengenai taksis atau mukhassis tadi, mukhassis ini diartikan sebagai lafaz yang dapat memberikan faedah, atau taksis adalah konotasi lain dari taksis. Kemudian taksis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mukhassis mutassil, yaitu lafaz yang tak dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersama dengan lafaz am. Dan itu dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama istisna bin nafsi, yaitu mengecualikan lafaz am dengan menggunakan adat atau alat istisna. Yang kedua syarat bin nafsi, yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain dan harus ada jawab yang kembali kepada zatnya atau lafaz yang menjadi syarat. Yang ketiga na'at atau sifat, yaitu lafaz yang mengikuti menjadi sifat dan menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti. Dan kemudian ghoyah, yaitu lafaz yang menjadi akhir penghabisan dari lafaz am yang mendahulinya, dan lafaz tersebut masuk dalam kandungan lafaz am sebagai tolok ukur dari makna yang dikandung lafaz am itu. Dan yang terakhir badalul ba'di minal kul, yaitu lafaz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz yang mempunyai arti umum. Kemudian yang kedua mengenai mukhassis munfasil. Mukhassis munfasil ini ialah lafaz yang dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafaznya itu sendirian atau bersamaan dengan yang lainnya. Namun harus tetap dipahami bahwa kata mukhassis atau taksis adalah bentuk kata beda kata benda yang menunjukkan pelaku pekerjaan, sedangkan kata taksis adalah bentuk pekerjaannya, sehingga di antara keduanya mempunyai hakikat makna yang sama. Hal ini disampaikan agar dimengerti bahwa mukhassis muttasil dan bisa disebut taksis muttasil, dan mukhassis munfasil bisa disebut taksis munfasil. Taksis munfasil dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua taksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan ketiga taksis As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat taksis As-Sunnah dengan As-Sunnah. Dan terakhir taksis Al-Quran dengan Qiyas. Dan masih banyak lagi lainnya.